Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munafia. Saya mahasiswi dari STAI Diponegoro Tulungagung, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan presentasi mengenai konsep sosiologi di Indonesia tentang pendidikan sebagai alat seleksi sosial. Pendidikan dan sosiologi hubungan yang tak terpisahkan, yaitu pendidikan sebagai interaksi sosial. Pendidikan adalah lebih dari sekedar transfer ilmu pengetahuan. Ini adalah proses interaksi sosial yang kompleks antara guru, siswa, dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu studi sosiologi pendidikan. Bidang ini mempelajari bagaimana institusi pendidikan mempengaruhi dan pada gilirannya dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Pendidikan sebagai alat seleksi sosial. Apa sih artinya? Pendidikan diyakini berfungsi untuk menyaring individu bukan semata-mata berdasarkan bakat, tetapi juga berdasarkan status sosial, latar belakang ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Konsep pendidikan sebagai alat seleksi sosial adalah salah satu ide kunci dalam ilmu sosiologi, khususnya dalam studi sosiologi pendidikan secara sederhana. Ini berarti bahwa sistem pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bertindak sebagai mekanisme penyaringan atau screening, atau pemilihan individu dalam masyarakat. Pendidikan membantu masyarakat untuk mengklasifikasikan, menilai, dan menempatkan orang-orang ke dalam posisi-posisi sosial, ekonomi, dan pekerjaan yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, seperti prestasi akademik, kemampuan, atau latar belakang sosial. Proses ini mirip dengan seleksi alam dalam masyarakat, di mana yang terpilih mendapatkan akses ke peluang lebih baik, sementara yang lain mungkin terbatas pada lapisan bawah. Selanjutnya yaitu realitas kesenjangan pendidikan di Indonesia, ketimpangan akses dan kualitas, kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan fasilitas lengkap dan guru berkualitas, sedangkan wilayah pedesaan dengan infrastruktur yang terbatas masih menjadi tantangan yang tajam dan signifikan. Selanjutnya, faktor pendorong putus sekolah. Banyak anak terpaksa putus sekolah karena tekanan ekonomi keluarga dan kendala sosial, yang secara langsung memperkuat lingkaran ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya yaitu mekanisme seleksi sosial dalam pendidikan. Seleksi akademik yang ketat, ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi seringkali menjadi penentu utama yang seringkali lebih menguntungkan mereka yang memiliki akses ke bimbingan belajar mahal. Selanjutnya, biaya pendidikan yang tinggi. Meskipun ada upaya subsidi, biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung masih membatasi partisipasi dari kelompok berpenghasilan rendah. Modal sosial dan jaringan. Jaringan sosial orang tua mempengaruhi informasi tantangan sekolah favorit, peluang kerja, dan rekomendasi yang membuka pintu bagi keberhasilan siswa. Dampak sosial dari seleksi pendidikan, memperkuat hierarki sosial. Bagi yang berhasil, pendidikan adalah tingkat mobilitas vertikal. Bagi yang tertinggal, ia memperkuat marginalisasi dan membatasi peluang ekonomi. Selanjutnya, reproduksi ketidaksetaraan. Sistem pendidikan, meskipun dimaksudkan untuk kesetaraan secara struktural dapat terus mereplikasi pola ketidaksetaraan sosial ekonomi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Studi kasus mobilitas sosial dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hambatan keluarga miskin. Anak dari keluarga miskin atau kurang mampu sering menghadapi kesulitan finansial dan kekurangan modal budaya, membuatnya sulit bersaing untuk di tempat perguruan tinggi unggulan. Selanjutnya yaitu kebijakan afirmatif. Program studi bidik misi dan kebijakan afirmatif lainnya berupaya menjadi intervensi sosiologis untuk menginterupsi proses seleksi sosial yang diskriminatif. Selanjutnya yaitu peran dukungan finansial. Tanpa adanya dukungan sosial dan ekonomi yang kuat seperti beasiswa atau bantuan biaya hidup, mereka akan tersingkirkan dari proses seleksi. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang perbaikan sistem pendidikan. Desain pendidikan inklusif diperlukan pendekatan sosiologis yang matang untuk memastikan kurikulum dan metode pengajaran tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada keadilan akses. Selanjutnya, kolaborasi 3 pilar. Sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk menyediakan jaringan dukungan yang diperlukan bagi siswa dari semua latar belakang sosial. Selanjutnya yaitu reformasi kebijakan. Kebijakan publik harus secara eksplisit menargetkan dan mengurangi kesenjangan sosial yang terinternalisasi dalam struktur sistem pendidikan.
Selanjutnya yaitu kesimpulan pendidikan sebagai kunci perubahan sosial. Pemberdayaan bukan sekedar seleksi. Dalam ilmu sosiologi, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai institusi untuk transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai kunci utama perubahan sosial yang mampu mengubah struktur masyarakat, norma, dan dinamika kekuasaan. Konsep ini yang telah dibahas secara mendalam dalam teori sosiologi klasik hingga kontemporer, menekankan bahwa pendidikan berpotensi menjadi katalisator transformasi dari reproduksi ketidaksetaraan menjadi pendorong mobilitas sosial, inovasi, dan emansipasi kolektif. Namun realisasinya bergantung pada desain sistem pendidikan yang inklusif dan kritis, bukan sekedar alat seleksi sosial yang mempertahankan status quo. Kesimpulan ini merangkum esensi konsep tersebut dengan fokus pada perspektif sosiologi Indonesia sambil menyoroti potensi, tantangan, dan implikasi ke depan. Pendidikan harus diubah dari sekedar alat seleksi yang memperkuat ketidaksetaraan menjadi instrumen pemberdayaan universal yang menawarkan kesempatan yang benar-benar setara bagi setiap warga negara. Fokus sosiologis membangun pemahaman kritis terhadap para pendidikan dalam bentuk struktur kelas. Tujuan akhir menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan responsif terhadap keberagaman sosial di Indonesia. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, saya mau mengingatkan buat teman-teman semuanya. Study Diponegoro Tulungagung bukan sekedar kampus, tetapi wadah transformasi jiwa dan akal. Raih gelar sarjana dengan nilai-nilai tauhid yang kokoh. Mari daftar dan mulai perjalanan sukses Anda di Study Diponegoro Tulungagung. Jangan lupa daftar ya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.